Oke teman-teman, kita akan klarifikasi nih Bay soal takaran jangkrik yang pas buat teman-teman. Korek di sini lu pakainya berapa aja sih? Nih, ada yang jangkriknya 3, ada yang jangkriknya 5, Betul. ada yang jangkriknya 10. Iya. Apalagi kalau ngelihat kayak preman kampung, kasihan gue juga. Dia udah gua kasih 10 padahal kan udah tinggi ya. Masih nyariin. Itu masih kayak lapar aja. Jangan sampai salah paham lagi nih, kita ngasih contoh itu bukan yang harus diikutin sebenarnya. Iya, jadi gini, video ini kan nyangkupnya untuk luas nih. Jadi kita itu tahap awal kan gua kondisiin dulu. Gua kondisiin, gacor. Nah kan udah gacor, udah enak, wah udah keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Fem Channel, bersama saya Fajrin dan Mimi Riyadi. Oke teman-teman, kita akan klarifikasi nih Bay soal takaran jangkrik yang pas buat teman-teman. Kemarin juga ada yang nanya tuh, Om, kebanyakan di konten-kontennya si Om soal pemberian jangkrik tuh kebanyakan kalau nggak 5, 7. Iya. Bener nggak? Jadi kita klarifikasi nih. Jadi teman-teman itu di video-video kita itu sebenarnya sebagai contoh doang ya, Bay. Bukan jadi patokan. Teman-teman ngasihnya segitu, bener nggak? Coba lu, dari lu gimana? Jadi gini, itu kita menyebutkan 7 atau 5 sebagai contoh nih. Jadi kan setiap burung itu beda-beda. Betul. Kalau kita samain nama settingan murai batu yang gua rawat itu di sini mungkin ya. Nah iya, pasti kan bingung. Jadi takutnya juga nanti diikutin lagi. Iya, diikutin. Sedangkan murai batu kawan-kawan kan ada yang 5 tinggi mungkin, iya, ada jadi yang cukup 5 aja. Bahkan ada yang lebih. Nah, jadi murai gue juga sama. Ada yang jangkriknya 3. Ya, sekarang juga mau korek-korek di sini, lu pakainya berapa aja sih? Nih, ada yang jangkriknya 3. Ada yang jangkriknya 5. Betul. Ada yang jangkriknya 10. Iya. Nah, ada yang jangkriknya 15. Oh, berarti emang sesuai porsinya dia dong. Iya, jadi gua ngasih burung itu sesuai karakter dia masing-masing, dan jumlah kebutuhannya. Nah, dengan jangkrik yang kita berikan itu juga menurut gua itu yang bikin murai batu kita mainnya enak jumlahnya. Betul. Jadi gini, gua balik lagi gua bahas tentang murai batu minyak sayur. Minyak sayur itu kalau gua kasih jangkrik sampai pagi 25 sore 25 itu juga kuat dia makannya. Dia kayak maksudnya lapar terus. Iya, betul. Nah, sama juga kayak preman kampung nih yang lagi maksudnya lagi enak nih. Dia itu kalau gua kasih berapa aja dia masuk. Tapi kalau si minyak sayur itu enak mainnya di jumlah jangkrik 5. Kalau si preman kampung itu jumlah jangkriknya cuma 10. Nah, jadi beda-beda nih. Dia kalau kita kasih makan, apalagi kalau ngelihat kayak preman kampung, kasihan gue juga. Dia udah gua kasih 10 padahal kan udah tinggi ya. Masih nyariin. Itu masih kayak lapar aja. Nah, tapi kalau gua kasih lebih dari kalau gua turutin mainnya bakal ngaco. Nah, itu maksudnya di situ. Jumlah pemberian jangkrik itu supaya burung kita enak pada saat dilombakan. Jadi pasnya yang enak buat dia mainnya seberapa sih? Bukan kita ngikutin seberapa maunya dia kita ikutin. Nah, kalau itu mah kayak apa? Ngerawat apa ini dong, Bay? Apa namanya, Bay? Kalau cuma miara di rumah. Iya. Nah, itu kan jatuhnya udah nyari settingan. Betul. Nah, jumlah itu udah nyari settingan. Beda dengan tahapan pada saat kita menggacorkan. Mungkin bisa jadi contoh trotolan ya. Kalau dari trotolan kan kita kasih makan misalkan nih jangkrik 10 mungkin ya. Atau ada juga sih memang trotolan yang gua kasih jangkrik 7 atau gua kasih krotos setiap hari sedikit. Nah, itu untuk apa? Untuk pertumbuhan dia, biar dia otaknya bagus dan dia bisa nyerap masteran dari kecil. Jadi ekstra puding. Jadi gini teman-teman, ekstra puding di trotolan itu nggak bisa kita samain ekstra puding dibuat murai batu kita yang buat lomba. Iya, itu beda. Gitu kan. Jadi teman-teman harus dibedain nih sesuai
sama teman-teman nonton judulnya gitu loh, Bay. Nah, Bener nggak? iya, Gitu benar. jadi teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham lagi nih, kita ngasih contoh itu bukan yang harus diikutin sebenarnya. Iya, jadi gini, video ini kan nyangkupnya untuk luas Luas, nih. benar. Jadi kita cuma memberi pemahaman, nanti yang nerapkan adalah teman-teman sendiri. Oh, ternyata burung gua maunya di 5 misalkan nih, contohnya aja di 5. Oh, ternyata burung gua enaknya di 7. Nah, atau burung gua enaknya di 10. Nah, itu nanti bakal kita ngerti. Atau juga gini, murai gua maunya di settingan jangkrik 55 dan krotos setiap hari. Ya. Nah, jadi itu sebagai contoh aja. Nah, nanti diterapkan nih enakannya yang mana. Gitu. Beda kalau yang proses penggacoran kan udah gue jelasin. Jadi jangkrik kita kasih sepuasnya dulu. Nah, itu kan rawatan sehat. Betul. Nah, begitu kita kasih dia kenyang, kita perhatiin, oh lama-lama Fit, gacor nih, dia fit. Nah, nanti kita perhatiin burung ini galak gak atau nabrak nih. Jadi ketika ngedenger suara burung kan kadang misalkan 10 enak, tapi ngedenger burung lama-lama kayak nabrak. Iya, Nah, itu betul. kita turunin buru-buru. Nah, itu tahap penggacoran, maksudnya pengondisian, Iya. bukannya untuk settingan, Iya, beda. betul. Nah, misalkan kita udah ketemu tahap pengondisiannya di jangkrik 10 nih misal. Nah, nanti kita bawa ke lapangan kan, kita coba. Nah, di lapangan hasilnya gimana? Dia galak apa gimana? Kalau galak ya baru kita turunin. Nah, itu masuknya udah tahap proses mencari settingan. Betul. Jadi gini teman-teman, di video itu sebenarnya udah kita pilah-pilah sih, Bay, dari judul-judulnya Iya. juga. Tinggal teman-teman disortir lagi, dilihat lagi judulnya untuk untuk murai yang gimana sih, jangan semuanya ditonton nanti diterapin, bener kan? Iya, memang harus benar-benar diamati. Iya, betul, Ibaratnya diamati. video ini, oh untuk ini untuk pengondisian. Nah, pengondisian itu ketika di rumah. Nah, jadi gini, ketika gue dapet burung nih satu, Iya. itu tahap awal kan gue kondisiin Kondisiin tuh dulu. burung, gue kondisiin gacor. Nah, kan Fit. udah gacor, udah enak, wah udah keluar isian nih. Nah, gue coba. Nah, setelah gue coba itu, kalau kita syukur-syukur langsung juara Iya, nih. iya. Kalau nggak juara, dia mainnya galak atau masalah kurang. Nah, itu kita baru masuk proses tahap nyari settingan. Nah, jadi intinya seperti itu. Iya. Pokoknya teman-teman harus tahu dulu sih sebenarnya itu itu settingan atau untuk pengondisian gitu ya, Bay? Iya, pengondisian. Soalnya Jadi kebagi teman-teman, semua itu kebagi dari trotolan kita sepuasnya itu untuk nutrisi. Iya, Terhabis benar. itu udah pasal kita pengondisian, habis pengondisian misalnya pas dites pas, ya syukur-syukur pas ya, Bay ya. Iya. Nah, kalau belum pas ya berarti kita harus otak-atik Iya. sesuai karakter Ya, dia. Jadi setiap pengondisian itu ya beda-beda kan, betul. gue udah jelasin. Kita lihat nih dapat burung tingkat kegacorannya. Kita lihat kalau misalkan dia datang udah gacor, kita rawat dulu 55. Nih selama seminggu atau 2 minggu nih kita mandi jemur, kita kasih 55. Nah, dia wah coba kita lihat, wah burung makin enak nih, makin enak, ya udah tahan dulu di 55 gitu. Tes. Nah, sampai kita coba nih ke lapangan. Setelah kita coba ke lapangan, wah kayaknya kurang otot. Maka di minggu berikutnya kita tambahin lagi 2 nih. Jadi kan jumlahnya 7 nih. Kita tambahin 7, wah burung itu malah makin ngeplay, nembak-nembak. Nah, syukur-syukur langsung enak. Nah, itu kan namanya udah nyari settingan. Betul. Kalau burung kita semua tergantung kondisi ketika kita dapat burung bahannya. Betul. Udah gacor apa belum? Kalau belum ya kan gue bilang rawatnya sehat dulu aja, jangan langsung nyari settingan. Kalau kita dapat burung gak gacor, kita rawat misalkan 3 minggu, kita kasih 5 aja. 5 aja terus. 5 aja terus, ya naiknya pasti lambat. Sebenarnya bukannya nggak bisa nggak naik ya, Bay. Iya, Cuma butuh naik, waktunya lebih lama. Jadi betul. gua kan pengennya sistemnya cepat nih kalau betul. gua nih. Jadi gua tambah 7 dulu, misalkan gua pancing di tengah. Kalau gua kan 7 itu kan di tengah namanya sedang. Nah, nanti gua lihat kalau kurang ya gua naikin ke 10, bahkan sampai gua naikin pernah sampai 30 kalau gua bilang ini burung kasih 30 ntar kalau diikutin kan gagal paham. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi itu cuma sebagai contoh dan nanti pemahamannya jadi prosesnya seperti ini gitu. Oke, jadi pertanyaan kemarin juga, Om, kalau pengasihan jangkrik di trotolan kita biasa tinggi, terus pasalnya ya jangan dibiasain kayak trotolan lagi kalau udah mau main
itu ke Nah, lapangan juga Bay misalkan ya. ngasih pasolnya 10. Ngasih trotolannya 10. Nanti kita lihat di pastol itu dia galak apa enggak. Betul. Nah, untuk gua kasih masukan juga ya. Burung ada memang yang harus ditinggiin itu makin enak. Ada juga ketika burung yang ditinggiin itu malah ngejim, Iya, betul. alias ibaratnya malah diem. Iya betul. Seperti ilang birahi. Ini harus dipahamin. Kalau kita udah punya burung yang kita tinggiin burung malah seperti ilang birahi, ya berarti settingannya maunya rendah. Nah, itu rendah itu kan relatif, bisa 3 apa 5. Iya. Nah, apa 6 gitu. Nah, itu kan kita ngebalik lagi ke karakter si burung dianya. masing-masing. Nah, kayak gitu. Itu aja sih Bay ya. Menurut gua sama Memi, jadi karakternya sesuai kebutuhan mulainya teman-teman. Jadi bukan jadi patokan kita tuh ngasih jangkrik itu ngasih contoh doang. Iya. Ntar ketemunya Jadi, sama teman-teman lagi. Iya, ya, Bay? jumlah yang kita sebutkan itu sebagai Contoh. contoh. Kayak gitu teman-teman. Oke, di video kali ini segitu aja untuk penjelasan dan klarifikasi soal pemberian jangkrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.